Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Pada saat ini saya sudah berada di Banjarmasin, tepatnya di Pelabuhan Trisakti, untuk melakukan pelayaran dari Kalimantan menuju ke Surabaya dengan menggunakan kapal Dharma Kartika 9, yang mana harga tiket dari kapal Dharma Kartika 9 sebagai berikut. Kebetulan pada saat ini saya menggunakan mobil Fortuner sehingga kena di kendaraan di atas 2000 cc yaitu sebesar Rp3.520.000, kemudian ditambah dengan tiket untuk sopir atau diri saya sendiri yaitu kelas ekonomi tidur karena kelas VIP sudah habis. Jadi kelas ekonomi dewasa tidur berada di harga Rp350.000. Jadi ini adalah daftar harga tiket untuk kendaraan dan penumpang. Jadi dari kota Palangkaraya saya menempuh jalan darat dengan menggunakan mobil menuju ke kota Banjarmasin untuk berlayar ke Surabaya yang berada di Pulau Jawa dengan menggunakan kapal DLU Dharma Kartika 9, yang mana Dharma Kartika 9 ini memiliki rute pelayaran dari Banjarmasin menuju ke Tanjung Perak, Surabaya. Demikian juga sebaliknya dari Tanjung Perak, Surabaya menuju ke Pelabuhan Trisakti di kota Banjarmasin. Di sini saya masih menunggu kapal merapat dengan sempurna dan melakukan bongkar muatan. Jadi di sini saya masih sabar menunggu kapal selesai merapat dengan sempurna dan kemudian pintu kapal dibuka untuk melakukan kegiatan selanjutnya yaitu bongkar muat. Dan akhirnya pintu kapal terbuka dengan sempurna sehingga para penumpang dari kapal Dharma Kartika 9 mulai keluar dari badan kapal. Demikian juga dengan kendaraan yang berada di dalam badan kapal Dharma Kartika 9. Di sini kita sedang menyaksikan proses bongkar muat dari kapal DLU Dharma Kartika 9. Karena kapal Dharma Kartika 9 memiliki 3 buah dek untuk parkir kendaraan yaitu lantai 1, lantai 2 dan lantai 3, maka proses bongkar muat dari kendaraan yang berlangsung pada saat ini memakan waktu yang cukup lama karena kendaraan yang berada di dek 1 dan dek 2 hanya bisa keluar setelah semua kendaraan yang berada di dek 3 telah keluar semua dari badan kapal. Karena jembatan penghubung antara dek 3 dengan dek 2 bisa dibuka setelah semua kendaraan yang berada di dek 3 telah keluar dari badan kapal. Setelah proses bongkar muatan selesai, maka kita bisa memasukkan kendaraan kita ke dalam badan kapal. Dan lokasi parkir yang saya dapatkan pada saat ini yaitu di dek 1, yaitu di dek yang paling bawah, sehingga dari dek 1 kita harus berjalan kaki
melintasi jembatan untuk menuju ke ruang penumpang yang berada di lantai 4 dan lantai 5. Kebetulan pada saat ini saya mendapatkan tiket ekonomi dewasa tidur, sehingga lokasi untuk ekonomi berada di lantai 5, sedangkan untuk tiket VIP berada di lantai 4. Pada saat ini saya sedang berjalan kaki untuk menuju ke ruang istirahat penumpang yang berada di lantai 5. Kemudian di sini saya sudah sampai di dek 3, yang mana ternyata proses muat belum selesai. Yang mana bisa kita lihat kendaraan pribadi masuk menuju ke dek 1 dan dek 2. Sedangkan dek 3 nantinya akan diisi oleh kendaraan besar seperti truk. Dan kemudian di sini saya sedang naik menuju ke lantai 4 dan selanjutnya menuju ke lantai 5 untuk menuju ke ruang istirahat penumpang kelas ekonomi. Pada saat ini saya sedang berada di lantai 4 dari kapal Dharma Kartika 9 yang merupakan ruang VIP. Sehingga di sini saya harus naik kembali ke lantai 5. Tapi sebelum naik ke lantai 5, kita lihat-lihat dulu di sekitar dek 4. Kemudian di sini sudah dipasang mengenai informasi lokasi-lokasi untuk para penumpang di dek 4, yang mana merupakan ruang penumpang VIP. Kemudian di sini saya sudah berada di lantai 5 yang merupakan ruang ekonomi dewasa tidur. Kemudian di setiap lantai sudah tersedia kantin, yaitu di bagian belakang dan bagian depan kapal. Yang mana pada saat ini saya sedang berada di kantin kapal. Kemudian setelah proses bongkar muat kapal selesai, maka kapal Dharma Kartika 9 sedang bersiap untuk melepaskan diri dari pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, yang mana seperti kita lihat sebuah kapal tunda sedang bergerak menuju ke kapal Dharma Kartika 9 untuk membantu kapal Dharma Kartika 9 yang sedang melepaskan diri dari pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin, yang selanjutnya akan berlayar melintasi Laut Jawa untuk menuju ke Surabaya, tepatnya di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pulau Jawa. Pelayaran dari pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin menuju ke
Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di kota Surabaya akan ditempuh dalam waktu 17 jam. Akan tetapi di sini karena cuaca sedang kurang bersahabat, maka kemungkinan besar akan ditempuh dalam waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan waktu normalnya. Di sini kita bisa lihat kapal tunda sedang membantu kapal Dharma Kartika 9 untuk menuju jalur utamanya agar bisa bergerak dengan aman meninggalkan pelabuhan Trisakti yang berada di kota Banjarmasin, Kalimantan, yang mana selanjutnya akan berlayar menuju ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah kapal Dharma Kartika 9 berada di jalurnya, maka kapal tunda selesai melakukan tugasnya untuk memandu kapal Dharma Kartika 9 ke trek utamanya, sehingga di sini kapal Dharma Kartika 9 mulai bergerak meninggalkan pelabuhan Trisakti. Jadi sebelum mencapai Laut Jawa, maka kapal Dharma Kartika 9 akan menyusuri Sungai Barito karena pelabuhan Trisakti berada di Sungai Barito. Sehingga pada saat ini kita sedang menyisiri Sungai Barito untuk menuju ke Laut Jawa. Kemudian setelah pelayaran yang dilakukan selama kurang lebih 20 jam, maka kita sampai di pelabuhan Tanjung Perak yang berada di kota Surabaya. Keterlambatan yang terjadi sekitar 3 jam yang normalnya ditempuh dalam waktu 17 jam menjadi 20 jam disebabkan oleh cuaca yang kurang mendukung. Seperti kita lihat, sebuah kapal tunda atau tugboat sedang membantu kapal Dharma Kartika 9 untuk bersandar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah kapal Dharma Kartika 9 merapat dengan sempurna di dermaga Tanjung Perak, Surabaya, maka kapal tunda meninggalkan Dharma Kartika 9, yang mana selanjutnya Dharma Kartika 9 akan membuka pintu kapal untuk melakukan proses bongkar muatan. Seperti kita lihat di depan kapal sudah terlihat kendaraan-kendaraan yang sedang mengantri untuk melakukan pelayaran menuju ke kota Banjarmasin. Setelah kapal bersandar dengan sempurna, maka di sini saya bergerak turun untuk menuju
ke lokasi parkir kendaraan kita, yang mana selanjutnya kita akan berkendara dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke pelabuhan Ketapang yang berada di Banyuwangi. Di sini saya masih menunggu kendaraan di dek 3 untuk keluar semua agar pintu jembatan yang bergerak menuju ke dek 2 dan ke dek 1 untuk dibuka. Kita bisa lihat di depan kita adalah pintu penghubung antara dek 3 dengan dek 2, kemudian dek 2 dengan dek 1 sedang dalam proses pembukaan agar kita bisa masuk ke dek 2, kemudian turun lagi ke dek 1 untuk mengambil kendaraan yang kita parkirkan di dek 1. Setelah pintu penghubung antara dek 3 dengan dek 2 kebuka, maka di sini saya bergerak menuju ke dek 1 untuk mengambil kendaraan yang kita bawa. Yang mana selanjutnya di sini saya akan bergerak keluar dari badan kapal untuk meninggalkan kapal menuju ke kota Surabaya, kemudian selanjutnya menuju ke Banyuwangi, yaitu tepatnya ke pelabuhan Ketapang. Oke rekan-rekan, terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekian dan terima kasih.